Apakah Bapak Ibu merasa sangat puas, tidak puas, sama sekali tidak puas, atau sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah? Maka jawabannya berarti di antara empat itu. Kalau dia tidak menjawab, saya tidak tahu, berarti nanti akan masuk ke jawaban yang tidak tahu. Karena Prabowo dari 37% bersanding dengan Gibran menjadi turun 1,8%. Sementara Anies dari 32% meningkat menjadi 34%. Dengan komposisi sudah ada Muhaimin Iskandar. Jadi kalau dilihat hanya dari konteks itu, ya tentu saja saya harus katakan bahwa Anies memang satu-satunya kontestan yang dalam periode survei di bulan Agustus sampai November itu adalah satu-satunya mengalami peningkatan. Kalau peningkatan atau proses dinamis ini berlangsung terus, maka bukan tidak mungkin, bisa saja Anies memang di posisi teratas. Sekarang, setelah dia kemudian berpasangan dengan Gibran, efek Jokowinya atau efek Gibrannya kok malah negatif. Lalu, tapi Ganjar tidak mengambil ini sebagai sesuatu yang positif. Malah Ganjar nurun juga. Apakah kemudian tiba-tiba orang kemudian dua-duanya ini nurun sesungguhnya, yang naik Anies doang begitu? Itu gimana? Ya, kalau dilihat dari proses pemasangan, hanya Anies Baswedan satu-satunya yang meningkat. Karena Prabowo dari 37% bersanding dengan Gibran menjadi turun 1,8%. Sementara Anies dari 32% meningkat menjadi 34%. Dengan komposisi sudah ada Muhaimin Iskandar. Jadi kalau dilihat hanya dari konteks itu, ya tentu saja saya harus katakan bahwa Anies memang satu-satunya kontestan yang dalam periode survei di bulan Agustus sampai November itu adalah satu-satunya mengalami peningkatan. Nah, kalau peningkatan atau proses dinamis ini berlangsung terus, maka bukan tidak mungkin, bisa saja Anies memang di posisi teratas. Tapi kan tentu kita sebagai lembaga survei tidak bisa berandai-andai sebelum survei dilakukan. Yang bisa dikatakan adalah posisi hari ini, kira-kira begitu. Ya, tapi begini, saya jadi tertarik lagi. Di pernyataan awal Anda mengatakan ada potensi menang satu putaran Prabowo. Ya, padahal ketika dia dipasangkan dengan Gibran, trennya bukan meningkat, menurun. Kok tiba-tiba ada optimisme, kok dia bisa naik gitu? Saya tidak optimis. Bukan optimis, bahasanya tadi, dia bisa menang satu putaran gitu. Saya menyampaikan jika Pilpres berhasil satu putaran, maka peluang pemenangnya adalah Prabowo Subianto. Iya, it is a good, it is a point. Tapi menarik juga tetap kan, ketika kita membaca yang naik itu Anies, elektabilitasnya setelah dia berpasangan Imin, dan bukan tidak mungkin dia crossing atau margin of errornya masih bisa diperdebatkan. Tiba-tiba Anda kok muncul pada kesimpulan kalau satu putaran yang menang Prabowo. Padahal dia nurun trennya dengan Gibran. Ya, ini kan soal lembaga survei melihat hanya pada saat survei itu dilakukan. Maka saya tetap harus berpedoman bahwa data sekarang Prabowo Subianto yang paling tertinggi, maka kemungkinan kalau satu putaran maka kan tidak perlu ada lagi kandidat kedua dan ketiga. Kecuali memang nanti kemudian kita melakukan survei lagi, misalnya di Desember, kemudian Januari melakukan survei, dan memang ada tren yang cukup stabil, Anies naik, kemudian Prabowo misalnya bertahan, atau segala macam, maka peluang itulah yang saya katakan per hari ini, kalau terjadi satu putaran, Prabowo.
Tapi kalau terjadi 2 putaran, Tapi dari mana logikanya 1 putaran kalau misalnya angka, Anda yakin nggak angka 40% itu pernah tercapai? 40-an% loh. Pernah nggak tercapai nggak? dalam catatan IPO kan belum pernah sampai ke sana. Makanya dan meningkatkan margin dari 37 ke 50 plus 1 katakanlah ya. Berarti kan butuh 13% lagi. Kan nggak mudah itu. Ya artinya dalam kerja-kerja politik kan bisa saja bahwa Gibran bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi suara Prabowo Subianto. Anda mau bilang kecurangan sih maksudnya? Enggak, maksud saya kalau Gibran kemudian punya peluang menurunkan elektabilitas Prabowo, Ya. maka harus ada tokoh lain yang punya potensi meningkatkan. Ya. Nah, tadi saya sampaikan misalnya hasilnya ada 21% orang 21% pemilih yang akan memilih kalau Jokowi memerintahkan. Nah, hari ini kan Jokowi belum secara jadi menurut Anda ketika ada Gibran itu masih berpikir bahwa Jokowi belum memerintahkan. sebagian besar belum. Oke. Karena terlebih beliau masih tetap menjadi kader PDI Perjuangan. Oke. Maksud saya memerintahkan terus masyarakat ya, bukan memerintahkan penyelenggara ya. I know. terus bahwa saya Presiden Joko Widodo kepada pemilih dan lain sebagainya saya meminta memilih. It's okay. Artinya potensi itu masih ada untuk meningkatkan ceruknya Prabowo ya. Ya, Oke. betul. Nah lalu pertanyaannya lagi, kenapa Ganjar turun? Iya kan? Tadi kan kita tidak melihat ada pelimpahan. Kan tadi Anda mengatakan ini modal Prabowo ini 37% loh, ya kan? Artinya jangan-jangan masih ada sebagian pro Jokowi yang masih bersemayam di kubu Ganjar Pranowo. Artinya ketika Jokowi sudah confirm dia bisa menggeser 21% loyalisnya bergabung ke Prabowo Subianto, maka yang korosif yang terjadi di Ganjar Pranowo kan lebih masif. Sekarang pun sebetulnya sudah mulai terjadi. Bagaimana relawan-relawan Jokowi sudah mulai terpecah-pecah antara dengan tapi kan Ganjar Prabowo-nya nggak naik, malah turun dia. Karena situasi sekarang Jokowi memang belum confirm untuk memberikan pengerahan. That's okay. Berarti theoretically bahwa penurunan suara Ganjar itu bukan karena Prabowo, tapi karena Anies. Bisa demikian. Kan yang faktanya Anies yang naik bukan Prabowo. Betul. Prabowo kan tetap. Kalau misalnya gini, kalau kita bicarakan, ini Anies variabel yang katakanlah tetap, ya kan? Sementara ini variabel yang up and down-nya tinggi. Seperti kata si Burhanuddin tadi, bejana berhubungan, ya kan? Kalau ini meningkat, ini nurun. Demikian pula sebaliknya kan. Tapi dalam kasus ini kan yang turun Ganjar sama Prabowo, yang naik Anies doang. Masa bejana berhubungan dua-duanya nurun? Ya pantaslah ini keren cadas ya, karena memang tapi menarik memang. Kita ini kadang-kadang di lembaga survei itu hanya bisa menyampaikan apa yang ditemukan. Okay. Sementara untuk menafsirkan itu secara kualitatif gitu ya, memang perlu keahlian yang terpisah begitu. Meskipun sebenarnya dari data survei itu bisa dijadikan sebagai bahan rujukan apa yang sebetulnya terjadi. Kalau kemudian tadi logika deduktifnya Abang Refli tadi mengatakan ini Ganjar Pranowo turun, Prabowo turun, berarti kan tidak ada keterkaitan semestinya. Iya, tidak ada bejana berhubungan itu kan. Karena faktanya adalah Anies yang meningkat. Mestinya suara Ganjar atau suara Prabowo justru berpindah ke Anies Baswedan. Tapi ada dua hal yang perlu juga kita ingatkan. Yang pertama, Anies Baswedan itu masih dalam tahapan untuk melakukan konsolidasi di ceruknya sendiri. Artinya dia punya porsi yang saya sebut 52% tadi. Ini asumsi kelompok yang kontra terhadap pemerintah. 52%. Oke, itu yang dia dikais-kais sama dia ya kan? Iya, artinya peningkatan Anies Baswedan sebetulnya masih di dalam ceruk itu. Sementara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, ini mereka bertarung di angka yang 48. Itu yang 52% itu yang tidak puas sama Jokowi. Yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Bukannya 70% katanya puas.
Bukan IPO yang mengatakan itu kan. Sorry ya. Ada survei yang mengatakan kepuasan Jokowi 70%. Bahkan ada yang 80% hampir kan. Tapi IPO, Indonesia Political Opinion, mengatakan 52% berdasarkan hasil survei terakhir ya. Saya akan spill apa yang terjadi di belakang perdebatan survei. Ada kuesioner yang dia secara langsung akan bertanya begini. Apakah Bapak Ibu merasa sangat puas, tidak puas, sama sekali tidak puas atau sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah? Maka jawabannya berarti di antara 4 itu. Kalau dia tidak menjawab, saya tidak tahu, berarti nanti akan masuk ke jawaban yang tidak tahu. Tapi ada kuesioner yang dibuat dengan skema yang lain. Dia akan buat begini. Ketika pemerintah sudah memberikan program bantuan sosial, kemudian ada PKH, dan macam-macam program pemerintah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah puas? Apakah Bapak Ibu puas dengan program-program tersebut? Maksud saya begitu. Apalagi yang ditanya Pak RT atau kepala desa. Nah, ini menarik juga. Artinya apa? Artinya responden akan menjawab sesuai dengan drive yang disiapkan oleh kuesioner. Kalau kuesioner dimulai dengan briefing bahwa ada program bantuan sosial, PKH segala macam, responden yang tidak mendapatkan bantuan sosial sekalipun tetap akan menjawab puas dengan kondisi tersebut. Oh, kalau begitu kondisinya, ya tentu saya puas. Tapi IPO tidak IPO tidak bertanya dalam konteks yang kedua. IPO bertanya dalam konteks yang awal. Responden tidak di briefing sama sekali. Puas atau tidak dengan kinerja Jokowi saat ini. Jadi mereka akan menjawab sesuai yang dia rasakan, bukan menjawab pada tataran konsep yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam program. Mungkin ini saya katakan mungkin gini, ya. Rifli Harun Channel sekarang sudah mencapai taraf begini-begini. Apakah Anda puas? Iya, apakah itu termasuk podcast yang bagus? Orang akan bilang bagus. Iya, karena sudah di briefing duluan. Sudah dikasihkan informasi. Tapi kalau misalnya sebutkan podcast bagus menurut Anda, belum tentu masuk saya. Itu. Dan ada lagi Abang Da. Ini tapi Anda kok tadi di Metro TV sama surveyor lainnya ngotot sekali mengatakan benar dan seolah-olah semuanya everything is okay. Memang dalam tataran praktik tidak masalah. Ya, tidak masalah. Itu hanya dalam tataran bagaimana surveyor atau bagaimana lembaga survei untuk mendapatkan data. Dan bukan berarti kemudian lembaga survei yang menggunakan skema pertanyaan kedua tadi hanya satu-satunya pertanyaan itu. Bisa saja mereka punya 2 alternatif pertanyaan. Ya, tapi sehingga nanti pada saat publikasi mereka bisa pilih, mau pilih skema yang Ya, kalau tadi kan saya paling gampang tuh mengatakan lembaga survei yang punya tendensi untuk memenangkan Prabowo atau dipesan Prabowo tidak akan menggunakan hasil yang berpasangan itu kan. Teoretiknya kan begitu kan. Dia akan mengatakan bahwa Prabowo masih teratas. Tapi begitu dia dipasangkan dengan Gibran ternyata dia turun walaupun penurunannya belum di crossing ya, belum membuat Anies naik kan. Saya paham alur bertanya Abang Da, bahwa ketika tadi saya katakan bahwa Gibran ternyata menjadi beban atau Mahfud MD menjadi beban atau mungkin bahkan Muhaimin menjadi beban dari Anies Baswedan, lalu lembaga survei itu karena kebetulan di antara ketiganya menjadi mitra surveinya, maka ada kemungkinan yang dipublikasikan jangan yang berpasangan dengan Gibran. Saudara publikasikan saja yang Prabowo-nya saja, elektabilitas murni Prabowo, yang murni Ganjar, yang murni Anies. Ya kalau itu kita tidak bisa mengintervensi dalam kaitan apakah lembaga survei melakukan kriminalisasi data, tidak bisa. Karena faktanya lembaga survei tetap menyajikan dua-duanya. Persoalan narasi, propaganda segala macam, yaitu sebetulnya adalah urusan publisis. Artinya banyak yang terlibat. Tapi ada juga lembaga survei yang membuat analisis yang menggiring. Contoh ya, dulu ada lembaga survei, saya tidak sebutkan namanya, yang jelas-jelas itu sepertinya dia ingin mendongkrak elektabilitas Erlangga. Saya sebutkanlah ya. Lalu ketika
di antara 10 nama ini siapa yang akan Anda pilih? Kan biasanya survei tertutup kan? Lalu di antara 10 orang yang itu namanya, dia hilangkan nama Ridwan Kamil. Jadi otomatis yang mapan kan, dulu kan yang mapan kan selalu Ganjar, Prabowo, Anies di kasta pertama. Di kasta kedua AHY, kemudian Ridwan Kamil sama Sandi Uno kan. Betul. Yang mapan di kasta. Betul. Begitu nama Ridwan Kamil dia hilangkan di dalam 10 besar pertanyaan tersebut, masuklah nama yang dia dorong itu di situ. Ya itu salah satu. Dan itu dinarasikan ya, sebagai 6 besar jadinya kan. Saya tidak bisa membantah karena memang itu punya potensi dilakukan gitu ya. Kalau itu saya kira berkaitan dengan apa namanya ya, nurani dari masing-masing surveyornya. Artinya mereka berusaha, ini adalah lembaga survei ya. Lembaga survei itu berusaha untuk tidak berbohong. Itu adalah kata kunci yang harus dipegang. Jangan sampai berbohong. Ini digenggam betul. Tapi tidak juga mengatakan yang sebenarnya. Bernarasi yang menggiring dia. Ya, tapi itu dia tidak bohong. mungkin saja tidak bohong.